Selamat malam rekan-rekan guru olahraga dimanapun berada. Salam sehat dan salam sejahtera buat rekan-rekan semuanya. Saya berharap bisa selalu memberikan soal-soal untuk belajar guru PJOK dimanapun berada, tapi dengan kondisi kesehatan dan kesibukan mungkin belum bisa seintens ini. Semoga kedepannya akan lebih sering. Langsung saja seperti biasanya, nanti kita akan bahas satu persatu. Soal pertama, ini tentang biomekanika olahraga. Pak Kuku, teman saya ini, membengkokkan tangannya atau fleksi, maka kinerja yang terjadi adalah soal seperti ini sering Bapak Ibu dengar. Hal yang perlu diperhatikan dalam menjawab soal ini adalah konsentrasi, karena soal ini termasuk soal hot. Dia menganalisis apakah dia itu sinergis atau antagonis. Itu yang perlu diperhatikan dalam soal ini adalah pastinya adalah antara otot bicep dan otot tricep, ya. Kalau bicep itu di depan, apakah di depan atau di belakang? Kita lihat ini kata kuncinya kontraksi semua, ya. Sinergis antara bicep dan tricep. Bicepnya berkontraksi, tricepnya relaksasi. Tapi ini sinergis. Ya, biasanya ada dua ini antara satu sinergisnya 3, antagonisnya 2. Tapi biasanya di sini dibalik. Nah, kita kalau soal seperti ini memang harus jeli untuk menganalisisnya, ya. Bicep berkontraksi, tricep relaksasi. Benar, tapi dia sinergis. Jadi salah, ya. Antagonis, tricep berkontraksi, bicep relaksasi. C. Sinergis antara tricep berkontraksi, ya, bicepnya relaksasi, ya. Sinergis, sinergis salah, ya, dia tricep berkontraksi, dia sinergis kan bersinergi, ya. Ya, antagonis, ya, antara dua ini, antara B sama E. Tricepnya berkontraksi, ini kebalikannya, bicepnya berkontraksi tapi yang tricepnya relaksasi. Nah, pasti ada dua jawaban seperti ini yang kadang membingungkan. Teman-teman harus hati-hati, dan saya yakin teman-teman sudah tahu jawabannya. Posisi tricep dan bicepnya bagaimana, seperti itu, ya. Ini saya kasih ketika ini berkontraksi, membengkokkan tangan, ya. Ingat kata kuncinya tadi di belakang, di sini, ya, membengkokkan tangannya, ya. Nah, ini bicepnya berkontraksi, ya, bicepnya berkontraksi dan tricepnya relaksasi. Ini harus hati-hati, kata kuncinya adalah apakah dia membengkokkan tangan atau meluruskan, seperti itu. Ini cukup soal yang menganalisis sedikit buat rekan-rekan. Nomor 2, ketika olahraga bela diri baru dimulai, maka kedua atlet yang melakukan pertandingan belum melakukan sesuatu gerakan apapun. Ketika wasit mulai menentukan atlet mana yang boleh bergerak untuk menyerang untuk atlet lain, atlet 2 akan diam karena belum mendapatkan penyerangan dari atlet 1. Barulah atlet 2 akan bergerak ketika ia mendapatkan sebuah gaya dari atlet 1. Kondisi tersebut termasuk dalam hukum Newton berapa? Nah, ini dari soal ini mari kita menganalisis secara bersama-sama. Yang ditanyakan itu yang 1 atau yang 2. Nah, ingat di sini atlet 2 akan diam karena belum mendapatkan penyerangan dari atlet pertama. Barulah atlet 2, ini nggak ada komanya nih.
Nah, dari atlet pertama barulah atlet kedua akan bergerak ketika ia mendapatkan buah gaya dari atlet pertama. Berarti yang tanyakan berarti atlet keduanya ya. Nah, kondisi tersebut dalam hukum Newton nomor berapa? Ini sebenarnya soalnya mudah, cuman agak apa namanya, seperti ular ya, yang kadang nggak ada habisnya soal seperti ini. Pasti ada soal hal seperti ini. Teman-teman harus jeli dalam mendeteksi atau mendiagnosa soal. Nah, ini di sini sudah ketahui bahwa yang tanyakan saat kedua, karena dia posisi diam, pastinya dia adalah hukum Newton yang pertama, gitu ya, tidak masalah. Terdapat beberapa jenis sendi, yaitu jenis sendi peluru, sendi pelana, sendi putar, sendi engsel, dan sendi luncur. Perhatikan gambar rangka manusia dan persendiannya di samping. Ya, difokus pada, langsung saja kalau lihat seperti ini, fokus pada di optionnya ini aja, biar tidak salah tidak ada salah persepsi ya, ataupun membingungkan. Langsung saja ke soalnya. Persendian yang memungkinkan, jadi terjadinya gerakan sangat bebas ditunjukkan oleh nomor berapa? Ini dari jawaban yang paling tepat. Nah, di sini teman-teman fokus pada angkanya saja yang dikasih tanda ini, gitu ya. Apakah option pertama di sini 2, 3, 4, atau 5 yang sendi yang pergerakannya sangat bebas, atau dinamakan sendi gerak atau diartrosis ya namanya, sendi gerak ya. Jadi yang kalau teman-teman agak susah dalam menjawab, jadi teman-teman bayangkan saja gerakannya ini dan ini, karena di sini tidak disebutkan nomor 1 sendi apa, nomor 2 sendi apa. Jadi di sini soalnya sebenarnya cukup mudah, karena teman-teman harus hanya cuman menganalisis gerakan sangat bebas ditunjukkan ada nomor berapa. Kalau di sini sebenarnya kan yang soalnya hanya sebagai prolog saja dia ya, untuk mengecoh atau membuat agak bingung yang membaca soal kayak gitu ya. Jadi kalau di sini teman-teman pasti sudah tahu yang sangat bebas yang mana kan, kelihatan dah di sini pastinya di 1. Kalau teman-teman nanti fokus ke sendi-sendi, nanti teman-teman nanti akan agak-agak bingung. Jadi langsung saja apa yang ditanyakan soal ini. Nah, itu aja. Kecuali ada soal nomor 1 itu sendi apa, nomor 2 sendi apa, nomor 3 sendi apa. Itu konsentrasi dalam menjawab soal akan beda lagi, seperti itu ya. Oke ya, pastinya ada nomor 1 sedikit saya kasih pembahasan untuk tambahan belajar. Namanya sendi peluru, di sangat lebih luas bergeraknya. Sendi putar, sendi engsel di sini. Ini kalau sendi engsel mudah mengingatnya, biasanya yang susah itu antara sendi peluru yang sering bolak-balik dia biasanya. Contoh pasangan gaya aksi reaksi adalah di sini, kecuali seharusnya sampai D, seharusnya sampai E ini ya. Ya apa? Di sini teman-teman harus membaca semuanya sih ya. Seorang anak memakai skateboard dan berdiri menghadap tembok. Jika anak tersebut mendorong tembok didorong, maka tembok akan mendorong tangan dengan besar gaya yang sama tetapi berlawanan, sehingga anak tersebut terdorong ke belakang. Contoh pasangan aksi reaksi. Kita memberikan aksi dan ada reaksi. Masuk ya. Saat palu besi memukul ujung paku, berarti palu mengerjakan gaya pada ujung paku, dan paku akan memberikan gaya pada
Palu. Oke. Ketika kaki atlet renang menolak dinding tembok, ada meluncur nih ya, maka tembok kolam renang akan mengerjakan gaya pada kaki perenang sehingga perenang terdorong ke depan. Oke, masuk ya. Pada saat kamu naik sepeda atau naik sepatu roda, ketika menuju jalan yang menurun, maka sepatu roda kamu akan bertambah kecepatannya. Artinya, gerak kamu yang memakai sepatu roda mengalami penambahan kecepatan. Ini yang kurang tepat. Jadi aksi-reaksi seperti start block, kita melakukan block start saat lari, itu bisa juga aksi reaksi. Oke, ini jawabannya sudah ketemu yang dia ya, tidak masalah. Ini harus sering-sering suka membaca dulu, nanti teman-teman akan mudah dalam memahami soal dan pelan-pelan. Di dalam gerakan tolak peluru harus memadukan dua gerakan sekaligus agar menghasilkan gerakan yang harmonis. Gerakan apakah yang diperlukan? Ingat, tolak peluru ya, tolak peluru. Oke, nggak baca seperti ini lapangannya ya. Apakah gerak menyamping dan berputar, gerak lurus lalu dan berputar, gerak lurus dan menyamping, pastinya dia berputar ya. Ada berputar ini ya. Ini tidak salah, pastinya antara ini ya, antara A, B dan E ya. Silakan. Gerak lurus dan menyamping, gerak menyamping dan melompat pasti salah, gerak berputar dan melompat antara E, A dan B, seperti itu. Jadi ini juga soal-soal yang aplikasi. Jadi soal-soal seperti ini lebih banyak ditekankan pada soal-soal P3K ataupun soal tentang CPNS, karena ini hubungannya dengan aplikasi pembelajaran atau aplikasi gerak ya, yaitu gerak lurus dan gerak berputar. Jadi dia punya gerak berputar untuk melempar peluru ke sana. Seperti itu ya. Lanjut ke soal berikutnya. Perenang mengalami gaya apung atau gaya angkat ke atas pada saat berenang. Hal ini sesuai hukum apa? Nah, ini sini sebenarnya kalau buat teman-teman IPA sih tidak ada masalah, pasti akan mudah jawabannya. Bagi buat saya untuk olahraga, soal seperti ini nanti ada sesuatu karena hubungan dengan gaya atau gerak, pasti akan bingung dengan namanya, karena di sini adalah berenang, karena ada hukumnya dengan hukum Newton. Nah, nanti teman-teman pasti akan memilih hukum Newton yang ketiga pastinya. Tapi ingat, di sini ada kata kunci yang lebih dari itu. Kalau hukum Newton 3, dia ini anggap aja air ya. Ini berenang ya. Nah, yang ditanyakan di sini adalah mengalami gaya apung, dia terangkat ya. Bukan berenangnya ya, mengalami gaya apung pada saat berenang. Gaya apung dia terangkat ke atas. Nah, beda lagi kalau yang ditanyakan adalah dia berenang terus kaki dan tangannya itu kan mengalami gaya seperti akselerasi ya, seperti gaya Newton 3, memberikan gaya dan kebalikannya. Itu akan Newton ketiga. Tapi yang ditanyakan di sini adalah mengalami gaya apung. Yang lebih ditekankan di sini adalah gaya apung, gaya terangkat ke atas. Jadi yang lebih tepat di sini adalah hukum Archimedes. Dia hukum gaya apung, seperti itu. Jadi soal di sini adalah sebenarnya untuk mengecoh dia hukum Newton 3 sama
Archimedes. Buat teman-teman kalau sekali membaca sekilas pasti akan menjawab buku Newton yang ketiga pastinya ya, karena di sini adalah mengalami gaya apung, yang lebih tepat dia adalah hukum Archimedes gitu ya. Karena di sini ada gaya apung, gaya keangkat ke atas, bukan gaya berenangnya ya, berbeda lagi. Gaya yang ditimbulkan saat berenang ya, bukan gaya terus gaya yang timbulkan saat berenang, beda dengan gaya apung itu ya. Saya kira untuk soal ini akan bisa paham, karena soal ini juga sedikit sebenarnya tapi agak susah dalam menjabarkan, karena ini ada pengecohan antara Newton sama Archimedes. Dalam permainan bulu tangkis, kesalahan servis forehand yang sering terjadi adalah, ini juga aplikasi tapi dalam soal ini lebih dalam kata kunci di sini adalah ya, kita harus baca satu-satu. A. Pada saat memukul, tinggi kepala dan raket harus berada di bawah pegangan raket. Ya, forehand ya, forehand. Perkenaan kok harus berada di bawah pinggang. Kaki kiri statis, kaki hanya bergeser tetapi tidak lepas dari tanah. Penerima servis bergerak sebelum kok diservis ya. Yang sering terjadi ketika ketika melakukan servis forehand ya, forehand rata-rata melakukan servis backhand ya. Ini yang forehand. Jadi soal-soal analisis seperti ini yang akan lebih banyak sering bermunculan, karena soal aplikasi, soal yang agak hot dalam soal P3 kan nanti. Di sini yang lebih tepat adalah penerima servis bergerak sebelum kok dipukul. Ketika forehand ada beberapa jeda dan seperti kayak mengecoh lawan seperti ini. Nomor 8 lanjut. Otot yang dilatih secara terus-menerus akan membesar seperti otot binaragawan. Peristiwa tersebut dinamakan A. tonus, B. atrofi, C. osifikasi, D. hipertrofi, dan E. ekstensi. Kalau ini pasti salah ya, ekstensi ya. Atrofi itu pembengkakan otot kalau nggak salah ya. Osifikasi adalah apa namanya, gangguan tulang. Nah, yang tepat adalah karena ini akan membesar, kata kuncinya sebenarnya mudah. Hal-hal seperti ini karena ini membesar berarti ada namanya hiper ya, per. Kata kuncinya di sini membesar, sesuatu yang besar ya, kan hiper ya. Nah, kata kuncinya di sini. Nah, hiper. Jadi hipertrofi. Jadi kayak majas hiperbola dibesar-besarkan kayak gitu. Itu untuk memudah mengingat saja sebenarnya, analogi, bukan sebagai untuk hafalan, hanya untuk mengingat biar mudah. Selanjutnya untuk nomor 9, keterampilan discrete motor skill merupakan salah satu klasifikasi gerak berdasarkan apa? Apakah A. berdasarkan keterampilan gerak serial, B. stabilitas lingkungan, C. perbedaan titik awal dan titik akhir, D. keterampilan terbuka, dan E. kecermatan gerak. Masih ingat ya, klasifikasi gerak ada 3, yaitu berdasarkan kecermatan gerak ya, ini berdasarkan titik awal dan titik akhir, dan berdasarkan stabilitas lingkungan. Ada 3 klasifikasi gerak. Nah, discrete motor skill ini dia masuk dalam
apakah stabilitas lingkungan, perbedaan titik awal dan titik akhir, ataupun kecermatan gerak. Nah, ini salah ya. Kalau kecermatan dia ada gerak agal ya, itu gerak kasar. Kalau titik awal titik akhir maksudnya diskret, serial, dan apalagi continue. Kalau stabilitas lingkungan dia terbuka dan tertutup ya. Perbedaan titik awal dan titik akhir. Ini sedikit saya tambahin saja buat baca-baca. Keterampilan gerak diskret adalah suatu keterampilan gerak di mana dalam pelaksanaannya dapat dibedakan secara jelas titik awal dan titik akhir dari gerakan. Keterampilan gerak serial adalah keterampilan gerak diskret yang dilakukan beberapa kali secara berkelanjutan. Sekarang gerak kontinu adalah keterampilan gerak yang tidak dapat dengan mudah ditandai titik awal dan titik akhir dari gerakannya. Ini untuk memudah dalam mengingat mengingat klasifikasi gerak berdasarkan kecermatan gerak, titik awal dan titik akhir, dan stabilitas lingkungan. Kalau kecermatan gerak ada gerak agal atau gerak kasar, dan gerak halus, titik awal titik akhir, gerak diskret, serial kontinu, dan stabilitas lingkungan, gerak terbuka dan tertutup, seperti yang saya utarakan di soal tadi. Coba saya kasih soal yang berhubungan dengan ini lagi di soal berikutnya. Klasifikasi perbedaan titik awal dan titik akhir dapat dikategorikan menjadi berapa? Menjadi 3, yaitu terbuka, tertutup, dan serial, gerak kasar, gerak halus dan serial, gerak keterampilan gerak halus, diskret dan serial, keterampilan gerak kasar, halus, dan kontinu. Ya, kontinu. Keterampilan gerak diskret, kontinu, dan serial. Ya, ini harus hati-hati. Karena semua ada 3, tidak ada yang 2, makanya soal seperti ini sebenarnya mudah, cuman karena ini dibolak-balik dan digabung banyak option yang mirip, nanti membuat teman-teman jadi agak susah dalam menjawab. Nah, dari sudah pembahasan di sebelumnya, melihat soal ini pasti ketemu jawabannya ya. Perbedaan titik awal dan titik akhir, jawabannya adalah diskret, kontinu, dan serial. Terbuka, tertutup, salah. Kalau susah dalam menjawab, cari aja yang agak gerak-gerak halus. Ini kan tidak berhubungan. Nah, sebenarnya dari sini aja sudah ketemu jawabannya ya. Diskret, kontinu, dan serial. Cukup dari situ saja buat saya. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Salam hangat dari saya. Salam olahraga jaya.